Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Shingen Tokugawa datang langsung ke rumah keluarga Xavier untuk menjemput Yvonne. Hari ini adalah pernikahan keduanya akan berlangsung. Dan langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6640 sampai 6644. Chapter 6640. Pada pukul 2 siang, halaman keluarga Xavier di Walsing. 52 kendaraan Toyota Century muncul di gerbang rumah keluarga Xavier seperti kilat. Kendaraan ini semuanya memiliki plat nomor diplomatik, dan setiap kendaraan memiliki kesombongan dan mendominasi. Beberapa anggota keluarga Xavier di gerbang baru saja akan memeriksa identitas mereka. Tetapi tanpa diduga, konvoi tersebut tanpa basa-basi menabrak pagar pembatas di gerbang, dan kemudian memasuki kompleks keluarga Xavier dengan berani. Beberapa penduduk pulau bahkan menurunkan jendela mobil dan mengarahkan jari tengah mereka ke anggota keluarga Xavier yang tertegun, dan berkata, "Kamu bahkan tidak bisa mengenali iring-iringan mobil Tuan Muda Tokugawa. Kalau bukan karena dia akan menikah dengan anggota keluarga Xaviermu. Tidak butuh waktu lama bagimu untuk keluar dari 10 keluarga besar. Kamu benar-benar tidak memiliki penglihatan sama sekali." Setelah mengatakan itu, sekelompok orang negara pulau tertawa. Segera, mereka bergegas ke halaman kecil keluarga Xavier, dan kemudian menendang gerbang halaman. Di belakang gerbang adalah kamar Yvonne Xavier sejak kecil hingga dewasa. Saat ini, sekelompok pelayan keluarga Xavier sedang merias Yvonne Xavier dengan gaun pengantin tradisional. Di satu sisi, Jesse Xavier berdiri di sana dengan ekspresi bermartabat. Melihat Shingen Tokugawa dan rombongannya masuk, Jesse Xavier sedikit mengernyit, tetapi dia tetap melangkah maju dan berkata, "Tuan Muda Tokugawa, mengapa begitu cepat? Ada apa? Apa dengan melihatku kamu merasa dirugikan?" Shingen Tokugawa melirik Jesse Xavier. "Tidak peduli seberapa sedihnya kamu. Tahan. Ingat, di depanku, kamu bukan siapa-siapa." Setelah selesai berbicara, Shingen Tokugawa tidak memperhatikan Jesse Xavier lagi. Dia berjalan ke Yvonne Xavier yang sedang merias wajah saat ini, memandangnya dari atas ke bawah, dan berkata dengan suara keras, "Seperti diharapkan dari putri keluarga Xavier. Tidak memakai makeup saja sudah sangat luar biasa. Dengan sedikit makeup bahkan lebih mengejutkan. Sayang sekali kamu tidak bisa menikahi kekasihmu, tapi kamu ingin menikahiku. Itu benar-benar membuat orang akan merasa sangat kasihan kepadamu. Tapi sayang sekali, aku tidak pernah menjadi orang yang bersimpati kepada orang lain. Meskipun semua orang mengatakan melon bengkok itu tidak manis, tetapi itu tetap akan memuaskan dahagamu." Karena itu, Shingen Tokugawa menyeringai pada Yvonne Xavier, mengulurkan tangan kanannya dan mengangkat dagunya yang runcing, dan berkata, Apakah kamu siap untuk menikah denganku malam ini? Ngomong-ngomong, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Setelah upacara pernikahan, aku harus melawan Harvey York besok di puncak kota terlarang. Harvey York pasti akan mati. Namun, jika kamu bekerja lebih keras malam ini dan mengeringkan dahagaku, mungkin Harvey York masih memiliki kesempatan untuk hidup. Jadi, apakah kamu ingin memikirkannya, dan bersenang-senang denganku di sini sekarang?" Mendengar kata-kata Shingen Tokugawa, Yvonne Xavier tidak berbicara, tetapi memandang Shingen Tokugawa dengan acuh tak acuh. Seolah-olah Shingen Tokugawa di depannya bukanlah orang yang hidup, melainkan mayat. Wah, kamu begitu dingin di depanku?" Shingen Tokugawa mendecakkan lidahnya. Tidak apa-apa jika kamu tidak bekerja sama denganku. Aku punya kabar baik untukmu. Untuk melukai kekasihmu, aku sudah mengundang direktur film panas di Kyoto. Kamu seharusnya tahu dengan sangat jelas, untuk apa itu? Kekasihmu akan segera melihat penampilanmu. Apakah kamu merasa sangat menantikannya? Apakah kamu sangat bahagia? Chapter 6641. Yvonne Xavier bahkan tidak mengangkat kelopak matanya, seolah-olah aura kematian menyelimutinya. Seolah semua yang dia lakukan hari ini hanyalah untuk memenuhi misi tertentu. Setelah misi selesai, maka dia tidak ada artinya untuk terus eksis. Plak. Melihat Yvonne Xavier seperti boneka, senyum arogan dan kesombongan di wajah Shingen Tokugawa tiba-tiba berubah menjadi kemarahan yang tak terkatakan. Dia langsung menamparkan wajah Yvonne Xavier. Yvonne Xavier tidak mengeluarkan suara, meskipun jatuh ke tanah karena kekuatan yang sangat besar, dan ada noda darah di dahinya. "Hei, apakah kamu pikir kamu bisa menghindari ini dengan berpura-pura tuli? Kamu masih berpikir bahwa pernikahan ini akan dianggap selesai setelah memasuki pintu keluarga Tokugawa, dan kerjasama antara keluarga Tokugawa dan keluarga Xavier selesai? Apakah kamu berpikir kamu dapat mati setelah pernikahan selesai?" Shingen Tokugawa memiliki setengah senyum di wajahnya.
Tidak ada gunanya. Jika kamu patuh padaku, tidak apa-apa. Jika tidak, aku akan memberimu bubuk tulang rawan yang dibuat khusus oleh Sintowei negara pulau kami. Pada saat itu, apalagi bunuh diri, kamu bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk mencabut sehelai rambutmu sendiri. Maka aku bisa bermain denganmu sebanyak yang aku mau. Dan kamu akan kesakitan selama sisa hidupmu. Kamu tidak bisa merasakan hidup atau mati. Jadi, jika aku jadi kamu akan belajar untuk menyerah sekarang. Apakah kamu mengerti maksudku? Shingen Tokugawa mengulurkan tangan kanannya dan menepuk wajah Yvonne Xavier. Meski pipi Yvonne Xavier merah dan bengkak, meski masa depan yang dikatakan Shingen Tokugawa sangat menakutkan. Tapi saat ini, Yvonne Xavier tidak menunjukkan kemarahan apapun, hanya ada rasa dingin yang tak terkatakan di matanya. Dia menatap Shingen Tokugawa dengan dingin, seperti melihat orang mati. Heh, apakah kamu benar-benar ingin calon suamimu mati? Shingen Tokugawa terkekeh. Apa? Apakah kamu ingin melenyapkan suamimu? Sayangnya, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan. Saat mengatakan itu, Shingen Tokugawa telah mengeluarkan botol porselen dari tangannya, dan akan mengeluarkan pil untuk ditelan oleh Yvonne Xavier. Jelas baginya, wanita yang tidak patuh hanya perlu dibius. Dan segala upayanya akan menjadi sia-sia. Melihat gerakan Shingen Tokugawa, Jessie Xavier tiba-tiba melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Tuan Tokugawa, setelah Yvonne Xavier menikah denganmu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Tapi saat ini, dia masih keluarga Xavier, dan keluarga Xavier tidak bisa dipermalukan. Kamu harus menghormati kami. Kalau tidak, ketika saatnya tiba untuk pernikahan besar, dia mungkin akan didorong dengan kursi roda. Mereka yang tidak tahu akan berpikir bahwa keluarga Xavier akan menikahkan orang yang tidak berguna. Dengan begitu, tidak hanya keluarga Xavierku akan kehilangan muka, tetapi dunia luar juga akan meragukan ketulusan pernikahan ini. Jadi, aku ingin meminta Tuan Muda Tokugawa untuk menghormati kami. Shingen Tokugawa menatap Jessie Xavier dalam-dalam ketika dia mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba tersenyum, dan berkata, Baiklah, aku akan memberimu wajah hari ini. Tapi jangan lupa, mulai sekarang, kamu berutang budi padaku. Dan kebaikan adalah hal-hal yang perlu dibayar kembali. Setelah selesai berbicara, Shingen Tokugawa kembali menatap Yvonne Xavier, dan berkata dengan tenang, Kamu sangat beruntung, tapi aku tetap akan menasihatimu. Manfaatkan kesempatan ini untuk memikirkan semuanya. Chapter 6642. Yvonne Xavier masih terlihat dingin dan tetap diam. Melihat sikap Yvonne Xavier, hati Shingen Tokugawa menjadi semakin marah. Dia langsung mendorong Jessie Xavier yang ingin menghentikannya, melangkah maju dan meraih leher ramping Yvonne Xavier. Jangan berpikir bahwa Jessie Xavier melindungimu, dan aku kan memberikan wajah kepada keluarga Xaviermu. Biarkan aku memberitahumu, setelah hari ini, pria yang kamu cintai itu akan hancur. Ketika saatnya tiba, aku akan membuat kepalanya menjadi hiasan dan menaruhnya di meja samping tempat tidur kita. Aku akan membiarkan dia mengawasi kita selama sisa hidupnya, sepanjang malam. Setelah itu, Shingen Tokugawa melepaskan telapak tangannya sambil mencibir, lalu menatap Jessie Xavier dengan ekspresi muram, dan berkata, Sudah terlalu larut. Selesaikan semuanya. Buat dia terlihat sangat cantik, lalu bawa dia ke mobil. Tentu saja, kerjasama antara Sintowei dan keluarga Xavier akan berakhir. Setelah mengatakan ini, Shingen Tokugawa mencibir, lalu memimpin sekelompok orang untuk pergi dengan angkuh. Jelas, dia tidak hanya ingin menaklukkan Yvonne Xavier, dia juga berencana menjadikan pernikahan ini sebagai kesempatan untuk sepenuhnya menaklukkan keluarga Xavier di Wolsing. Dia akan menggunakan keluarga Xavier di Wolsing sebagai batu loncatannya menuju kesuksesan. Melihat Shingen Tokugawa dan rombongannya pergi, ekspresi Jessie Xavier langsung berubah dingin. Oh, penduduk pulau. Setelah bertahun-tahun, mereka masih sangat sombong. Sayang sekali negara H tetaplah negara H, dan negara pulau tetaplah negara pulau. Sambil berbicara, Jessie Xavier melambaikan tangannya dan meminta pelayan untuk merawat luka Yvonne Xavier. Yvonne Xavier mengabaikan orang-orang ini, tetapi menatap Jessie Xavier dengan dingin, dan berkata, Keluarga Xavier benar-benar lebih rendah dari babi dan anjing. Berkomunikasi dengan musuh dan melupakan leluhur, bahkan menjual sendiri keluarganya. Apakah kamu tidak tahu bahwa setelah menikah dengan seorang penduduk pulau, keluarga Xavier akan ditolak oleh 10 keluarga teratas? Untuk negara H, di antara 10 keluarga teratas, tidak ada orang yang melupakan leluhur mereka. Jessie Xavier menghela nafas, dan berkata dengan datar, Yvonne Xavier, kamu masih muda, kamu tidak mengerti. Keluarga Xavier sekarang dalam keadaan genting. Aku tidak tahu berapa banyak keluarga teratas yang menatap kita. Mereka ingin menggantikan salah satu dari 10 keluarga teratas.
Jika kita tidak bertaruh, kita akan kehilangan segalanya. Yvonne Xavier berkata dengan dingin. Taruhanmu adalah memakai celana yang sama dengan penduduk pulau. Tidak. Jessie Xavier menghela nafas. Yvonne Xavier, kamu sudah terlalu lama jauh dari keluarga Xavier, dan kamu hanya tahu terlalu sedikit tentang keluarga Xavier. Keluarga Xavier tahu cara memetik chestnut dari api, dan mencabut gigi dari mulut harimau. Tapi aku tidak akan pernah melupakan leluhurku. Yvonne Xavier sedikit mengernyit. Apa maksudmu? Jessie Xavier terkekeh ringan, lalu berkata dengan datar. Setelah menikah, orang-orang dari negara pulau akan menjadi pemegang saham bisnis keluarga Xavier di negara pulau, dan keluarga Xavier kami akan mengambil alih grup dan properti Shinto Wei di negara H. Jika kamu bisa menelan ini dalam sekali teguk, maka keluarga Xavier akan selalu menjadi keluarga Xavier. Hanya olehmu, Yvonne Xavier sedikit menggoda. Aku khawatir kamu tidak menelan aliran jalan surgawi dalam satu tegukan. Sebaliknya, kalian yang akan ditelan oleh Shinto Wei. Jessie Xavier tersenyum, tidak menjelaskan, tetapi berbalik dan meninggalkan kamar itu. Saat dia keluar dari ruangan, dia berkata pada dirinya sendiri. Jadi, kami bertaruh padamu, dan Harvey York. Chapter 6643. Pada pukul 6 sore, di saat matahari terbenam. Momen ini adalah waktu terindah dalam sehari, dan juga waktu yang paling baik untuk hari ini. Di kedutaan besar negara pulau di tepi Danau Dove di pinggiran Wolsing, hawa dingin merayap keluar saat ini dan lapisan es perlahan meluas. Menurut hukum internasional, wilayah tempat kedutaan berada adalah milik penduduk pulau. Sederhananya, kawasan ini, termasuk Danau Dove di dekatnya, adalah wilayah penduduk pulau. Di wilayah ini, hukum kerajaan negara pulau berlaku, dan dijaga oleh tentara negara pulau. Bagi penduduk pulau, setelah kerja keras puluhan tahun, penduduk pulau akhirnya memiliki sebidang tanah yang bagus. Dan hari ini ditakdirkan menjadi hari besar yang patut dikenang bagi Shinto Wei dari negara pulau tersebut. Betapa menariknya Shinto Wei, salah satu dari 6 aliran utama di negara pulau, menikah dengan keluarga Xavier di Wolsing, salah satu dari 10 keluarga teratas di negara H. Oleh karena itu, apakah itu 5 aliran lain di negara pulau atau 5 keluarga kerajaan, termasuk keluarga kerajaan di negara pulau, mereka semua sangat mementingkan pernikahan ini. Karena bagi negara pulau, pernikahan ini berarti kesempatan abadi untuk mengambil kesempatan mengendalikan negara H tingkat tinggi di masa depan. Jika melewatkannya sekali, mereka mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan serupa lagi. Oleh karena itu, setidaknya 10.000 orang datang dari negara pulau hari ini, memadati wilayah kecil ini menjadi kerumunan yang ramai. Semua mawar dan kain merah di Wolsing terjual habis, dan semua jenis penghormatan terus mengeluarkan suara keras. Dapat dikatakan bahwa pernikahan ini ditakdirkan menjadi sangat luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya. Segala macam mobil mewah muncul di tempat parkir kedutaan pulau, bahkan Hotel Hilton di seberangnya, kamar dan tempat parkir penuh sesak. Bahkan ada beberapa helikopter di atap. Meski kedua pihak yang akan melangsungkan pernikahan belum tiba, hal itu tidak akan menghalangi kemeriahan semua orang. Di satu sisi, penduduk pulau telah mengagumi budaya negara H selama ratusan tahun. Meskipun mereka menyembunyikan perasaan ini dengan baik, semua orang berharap untuk mendapatkan kesempatan untuk datang ke negara H. Di sisi lain, orang-orang di negara pulau sangat jelas bahwa orang-orang yang muncul di kedutaan kali ini pada dasarnya adalah keturunan langsung dan elit dari berbagai kekuatan di negara pulau. Ini semua adalah rasa terima kasih yang besar. Perkawinan ini bukan hanya perkawinan dua kekuatan, tapi sampai batas tertentu, bisa dianggap sebagai perkawinan dua negara. Terlepas dari pria dan wanita, mereka berdua adalah tokoh besar di kedua negara. Pernikahan seperti itu ditakdirkan untuk dicatat dalam catatan sejarah. Bukankah terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah pangeran tampan dan putri salju? Banyak tamu dari negara pulau yang muncul di lokasi pernikahan semuanya menunjukkan ekspresi takjub. Apakah itu kalangan atas negara pulau atau warga sipil yang dipilih sebagai perwakilan? Dalam keadaan seperti ini, mereka semua merasa hidup mereka berada di puncak kehidupan. Beberapa wanita negara pulau yang mengagumi Shingen Tokugawa diam-diam mengertakkan gigi di dalam hati mereka. Berapa banyak wanita muda di negara pulau dan pria, termasuk wanita parubaya dan lanjut usia yang keluar untuk menikah demi kepentingan negara pulau. Berbicara secara logis, orang yang keluar untuk menikah harus menjadi jaminan, jenis eksistensi yang bisa ditinggalkan kapan saja. Tidak masuk akal, benar-benar tidak masuk akal. Tepat ketika para wanita ini berteriak dan merasa emosional, staf dan penjaga keamanan mulai membersihkan jalan di kejauhan. Chapter 6644. Melihat tindakan para anggota staf ini, semua orang yang hadir pada dasarnya menyadari bahwa para pendatang baru harus segera tiba. Dan faktanya sama, ketika helikopter yang disewa khusus oleh stasiun TV negara pulau lepas landas,
gambar pintu masuk Hotel Hilton muncul di layar di tempat kejadian. Meski jaraknya tidak jauh, 52 mobil Toyota Century yang dihias dengan indah melaju perlahan. Setiap mobil ditutupi dengan bunga mawar merah, yang membuatnya terlihat sangat romantis saat orang-orang melihatnya. Waktu sebenarnya untuk upacara pernikahan adalah pukul 6:50 sore. Konon kali ini adalah momen penting yang dipilih oleh mempelai pria, Shingen Tokugawa. Dia merasa bahwa ini adalah saat paling beruntung baginya. Dan seiring waktu semakin dekat, kerumunan menjadi semakin ramai. Sebagian besar, mereka adalah orang-orang ini dari negara pulau, dan hanya sebagian kecil orang negara H yang memenuhi syarat untuk menghadiri upacara tersebut. Dan orang negara H ini sudah pernah memakai celana yang sama dengan orang pulau di hari kerja. Di kejauhan kedutaan negara pulau itu, sesekali bisa terlihat beberapa kendaraan dinas dari kantor polisi Wolsing keluar masuk. Staf di kendaraan ini sesekali mengeluarkan teropong untuk melihat pemandangan, tetapi ekspresi mereka tidak banyak berubah. Lagi pula, bagi mereka, pernikahan ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Apakah situs kedutaan negara pulau berjalan lancar atau kacau, itu tidak ada hubungannya dengan negara H. Selama hiruk-pikuk dan kekacauan tidak mempengaruhi Wolsing, itu akan baik-baik saja. Adapun media di negara H, kali ini mereka sepakat dengan suara bulat, dan tidak ada dari mereka yang akan menyiarkan pernikahan ini. Sehingga, kecuali sejumlah kecil pejabat tinggi, tidak ada orang lain yang tahu bahwa keluarga Xavier akan melakukan pernikahan dengan orang pulau. Tapi ini normal, jika masalah ini menyebar luas, maka gerbang keluarga Xavier di Wolsing akan dibanjiri telur dan sayuran busuk malam ini. Waktu berlalu, dan pada pukul 6:45, konvoi akhirnya tiba di gerbang kedutaan negara pulau. Itu bukan jarak yang jauh, tapi merupakan keajaiban untuk berjalan dalam waktu yang begitu lama. Segera setelah itu, pintu mobil terdepan terbuka, dan Shingen Tokugawa keluar bersama Souta Tojo dan Nobita Nishino. Adapun Mitsuki Fujiwara, karena pernikahan Shingen Tokugawa, dia merasa sangat sedih, jadi dia tidak muncul. Semua orang bertepuk tangan saat Shingen Tokugawa yang mengenakan setelan putih, berjalan ke panggung pernikahan dengan tangan di belakang punggungnya. Tidak lama kemudian, pintu Toyota World di ujung konvoi terbuka perlahan. Jessie Xavier sebagai perwakilan dari keluarga Xavier di Wolsing, berjalan keluar bersama Yvonne Xavier dengan gaun pengantin berwarna merah. Pada saat ini, ekspresi Jessie Xavier damai, dan dia terus mengangguk ke sekitarnya. Aku kenal orang ini. Aku membacanya di informasi rahasia, dia bernama Jessie Xavier. Dikatakan bahwa dia bukan hanya putra tertua dari keluarga Xavier, tetapi juga memegang posisi penting di penjaga naga dan sel naga. Kemampuan Shinto Wei untuk menikahi keluarga seperti itu adalah untuk sepenuhnya menyusup ke pejabat tinggi negara besar H dan bahkan 4 pilar negara H. Menikah dengan wanita keluarga Xavier, ditambah dia adalah tuan muda Shinto Wei, aku hanya bisa mengatakan bahwa Tokugawa Shingen benar-benar puncak kehidupan. Dikatakan bahwa keluarga kerajaan bahkan mengirim seorang putri untuk menonton upacara tersebut. Sayang sekali. Orang-orang yang hadir ini adalah elit di antara orang-orang di negara pulau. Orang-orang di negara pulau telah memperhatikan negara H selama bertahun-tahun, jadi mereka secara alami memiliki banyak informasi rahasia. Mampu mengenali Jessie Xavier tampaknya merupakan hal yang biasa.